Teens, jumpa kembali dalam acara TFC. Kali ini kita akan menyimak tulisan dari Ibu Pendeta Ageta Putri Awijaya dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Can't Relate, berdasarkan kitab Matius pasal 26 ayat 42 sampai dengan 47. Bersama saya Meganita Febrina Tambah. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, saat ini kami mengucap syukur untuk penyertaan akan kasih-Mu yang kami rasakan setiap hari. Bapa, saat ini kami mau merenungkan firman Tuhan, pimpinlah kami agar kami bisa memahami akan firman-Mu. Tuhan, kami siap mendengar dan berfirmanlah Engkau saat ini. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah Matius 26 ayat 34. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Beberapa waktu lalu muncul candaan yang diakhiri dengan ungkapan sobat miskin can't relate atau orang kaya can't relate dan seterusnya dengan mengganti subjek yang ada di awal ungkapan. Ungkapan ini digunakan untuk menjelaskan bahwa di dunia ini ada hal-hal unik yang hanya dilakukan atau dialami oleh kalangan tertentu, sehingga kalangan lain tidak dapat memahaminya. Contohnya, ketika orang kaya membeli kue berharga jutaan untuk mencicipi pinggiran saja. Sobat miskin can relate. Atau ketika meteran listrik token di depan rumah berbunyi terus-menerus sebagai tanda listrik perlu segera diisi ulang. Orang kaya can relate. Ketika Yesus mengajak murid-muridnya untuk berdoa di Getsemani menjelang penangkapannya, para muridnya juga mengatakan can't relate dan merasakan apa yang Yesus rasakan. Mereka memang tahu dan sudah mendengar dari Yesus pada saat perjamuan bahwa Yesus akan ditangkap dan diserahkan kepada orang-orang yang ingin membunuhnya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa peristiwanya itu akan terjadi secepat itu. Karena itulah, dan karena lelah juga, mereka pun tertidur. Mereka tidak memahami situasi yang dihadapi, sehingga mereka bertindak tanpa kewaspadaan. Ketika orang-orang yang mau menangkap Yesus datang, barulah mereka mengerti dan sudah terlambat untuk mempersiapkan diri. Teens, karena keterbatasan kita sebagai manusia, memang ada hal-hal yang tidak dapat kita pahami dan jauh dari jangkauan untuk bisa terhubung dengan kita. Namun, kisah Yesus dan murid-muridnya di Getsemani menolong kita belajar bahwa ketika kita tidak bisa merasa tersambung dengan sesuatu atau cerita seseorang, kita perlu mendengar lebih dan memahami lebih lagi. Barangkali mereka memiliki pesan yang penting untuk kita, dan kita justru can relate kalau kita mendengarkan dan memahaminya. Teens, marilah kita berdoa untuk mengakhiri firman Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada hari ini. Mampukan kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu ini setiap hari. Dan mampukan kami agar kami bisa menjadi berkat buat banyak orang. Tuhan, kami mau serahkan ini dalam tangan-Mu. Amin. Demikianlah renungan kita hari ini. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan kepada yang lain. Tuhan memberkati.
mendukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.